Yang pertama kita lihat dulu Bapak Ibu, di sini ada formasi guru P3K 2022 sebagaimana disampaikan oleh Prof. Nunuk, PLT, Dirjen, Guru dan Tenaga Pendidikan mengenai jumlah formasi yang akan disiapkan pada tahun 2022 ini. Itu tadi kita lihat di salah satu media online, yakni berjumlah 319.797. Nah, kemudian sekarang kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hebat, apa kabar? Bertemu lagi dengan channel kami, Media Berbagi Ilmu dan Informasi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait mengenai tenaga honorer yang paling berpeluang untuk diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2022 ini tanpa proses seleksi. Nah, mari kita lihat videonya Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada saat ini pendataan non-ASN sudah resmi ditutup pertanggal 22 Oktober 2022. Nah, kita tinggal menunggu informasi selanjutnya dari instansi terkait mengenai pengumuman siapa-siapa saja yang masuk ke dalam pendataan non-ASN tahun 2022 ini. Yang kemarin kita ketahui bahwasanya ada banyak jenis jabatan yang ditolak oleh BKN karena kondisinya memang tidak sesuai dengan nomenklatur yang beredar. Baik Bapak Ibu, kemudian juga sebagai informasi tambahan, saya yakin juga Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah mengetahui bahwasanya dari Kemendikbudristek itu sudah resmi mengumumkan terkait dengan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada bagian materi informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasa, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke channel kami ini. Jangan lupa klik like, subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar apabila nanti kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekanlah yang pertama kali mendapatkan notifikasi tersebut. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, kembali ke topik materi informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni mengenai tenaga honorer yang paling berpeluang diangkat menjadi ASN P3K tahun 2022 tanpa seleksi. Nah, kata kuncinya tanpa seleksi ini Bapak Ibu ya. Apakah itu nanti tenaga honorer P1, P2, P3, ataukah umum? Mari kita saksikan videonya sampai habis Bapak Ibu rekan-rekan agar kita tidak mendapatkan informasi sepotong-potong yang nanti dikhawatirkan akan berimbas pada gagal paham terhadap suatu informasi. Ini kami kutip Bapak Ibu dari laman PPPK atau P3K Guru Kemdikbudristek. Oh ya Bapak Ibu, untuk perhatian bahwasanya informasi ini terkait dengan guru P3K ya Bapak Ibu ya, seleksi guru P3K. Nah, di sini Bapak Ibu, mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, kita hari ini akan fokus mengenai penempatan. Bahwasanya pada proses seleksi P3K tahun 2022 ini ada yang namanya penempatan di samping proses seleksi sebagaimana biasanya. Nah, di penempatan ini akan kita bahas. Kita baca dulu nih Bapak Ibu. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini artinya begini Bapak Ibu. Apabila ada guru non-ASN yang pada tahun 2021 mengikuti seleksi P3K, kemudian lulus mendapatkan nilai ambang batas, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan di tempat beliau bertugas sebelumnya. Jika tidak ada, maka akan dipindahkan ke satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasannya ini Bapak Ibu ya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. 1. 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, ini berita baiknya Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu rekan-rekan yang tahun 2021 mengikuti seleksi P3K kemudian mendapatkan nilai ambang batas, maka pada tahun 2022 ini 193 orang guru ini akan ditempatkan berdasarkan kebutuhan itu tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak perlu ujian, hanya perlu melakukan pendaftaran di akun SSACN-nya nanti Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rekan-rekan, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya Bapak Ibu rekan-rekan semua yang memang kemarin lulus passing grade akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila tersedia ya Bapak Ibu ya, sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, nah, maksudnya di sini tempat tugas Bapak Ibu, sebutlah di sini sekolahnya, ternyata tidak membutuhkan seorang guru karena sudah terpenuhi, sudah cukup, maka Bapak Ibu rekan-rekan akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Artinya akan dipindahkan nanti ke tempat lain, sebutlah ke lembaga pendidikan lain, ke sekolah yang lain, baik itu SD, SMP maupun SMA ya Bapak Ibu ya, yang memang membutuhkan. Kemudian poin ketiga Bapak Ibu, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, ada kategori THK 2, tenaga honorer kategori 2. Nah, jadi ini dihabiskan dulu Bapak Ibu, tenaga honorer kategori 2 yang kemarin lulus passing grade, itu akan dilakukan penempatan dulu, diselesaikan dulu, dihabiskan dulu. Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu, kira-kira berapa formasi guru ASN P3K yang dibuka oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022 ini. Nah, kemudian prioritas yang kedua itu adalah untuk guru honorer negeri, sekolah negeri maksudnya, yang lulus passing grade pastinya. Kemudian untuk yang ketiga adalah lulusan PPG, program pendidikan profesi guru, ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah guru atau tenaga honorer yang bertugas di sekolah swasta, dan pastinya yang memang sudah lulus passing grade pada tahun 2021. Kemudian poin keempat kita lihat Bapak Ibu, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada seleksi tahun 2021. Nah, ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi prosesnya diurutkan dulu berdasarkan nilai yang diperoleh, nilai tertinggi turun ke bawah nilainya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini alur seleksi pelamar prioritas 1, yakni ada 4 kategori tadi Bapak Ibu. Nah, ini kategori prioritas 1 THK 2, honorer pada sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru pada sekolah swasta. Dengan catatan keempat-empat ini kemarin memang lulus passing grade pada tahun 2021. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Pelamar dengan kategori P1, prioritas 1, kemudian melakukan login. Nih, bagi yang sudah memiliki akun. Kemudian dilakukan penempatan seperti yang disampaikan pada penjelasan mengenai penempatan tadi. Kemudian selanjutnya proses pemberkasan. Nah, setelah proses pemberkasan, Bapak Ibu dan rekan-rekan langsung bisa bertugas di sekolah penempatan tersebut sesuai dengan SK-nya. Nah, kita lihat ini yang bawah Bapak Ibu, ini prosesnya akan sedikit berbeda. P1, login ke SSACN. Kemudian apabila terjadi Bapak Ibu belum mendapatkan penempatan, ya, belum mendapatkan penempatan, baik itu karena kondisi sekolah awal tidak membutuhkan atau memang dan tidak ada sekolah lain yang posisi kuotanya kosong, maka Bapak Ibu mempunyai 2 opsi di sini. Opsi yang pertama, iya itu artinya Bapak Ibu menunggu penempatan. Nah, sambil menunggu penempatan, Bapak Ibu kembali berprofesi sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini berada. Nah, jadi sambil menunggu penempatan, Bapak Ibu kembali bertugas. Kemudian opsi kedua, Bapak Ibu bisa mengatakan tidak mau menunggu, artinya Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu akan turun dari prioritas P1 menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Kemudian silahkan mengikuti prosesnya dengan cara salah satunya adalah memilih formasi diobservasi sesuai dengan tempat tugas. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengikuti seleksi kompetensi, barulah kemudian Bapak Ibu dinyatakan lulus dan ditempatkan di tempat tugas. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat dulu salah satu berita di media online suarasurabaya.net. Ini headline-nya berjudul Kuota guru P3K sebanyak 319.797 formasi perekrutan mulai awal Oktober. Nah, untuk perekrutan itu sudah sah Bapak Ibu ya, sudah keluar suratnya bahwasanya tanggal 25 Oktober itu akan mulai diumumkan dan dibuka pendaftaran. Nah, kita lihat, kita intip sedikit isinya Bapak Ibu. Setelah melewati proses panjang serta koordinasi dengan daerah, didapat informasi P3K sebanyak 319.797 formasi.
Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dari perhitungan kita sebelumnya, yakni 781.000 lebih formasi. Ujar Nunuk Suryani, PLT, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Nah, dia menambahkan jumlah formasi 319.797 tersebut didapat setelah melakukan perhitungan dengan Kemenpan RB dan daerah. Perekrutan guru P3K tersebut akan dibuka pada awal Oktober. Perekrutan guru ASN P3K tersebut merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru untuk mendaftar menjadi guru P3K pada tahun 2021 dan menghasilkan lebih dari 293.000 guru ASN P3K. Nah, jadi formasinya Bapak Ibu sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek, itu adalah 319.797 formasi. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba berhitung, mudah-mudahan apa nanti yang kita hitung-hitungkan tepat adanya ya Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat dulu Bapak Ibu, di sini ada formasi guru P3K 2022 sebagaimana disampaikan oleh Prof Nunuk, PLT Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, mengenai jumlah formasi yang akan disiapkan pada tahun 2022 ini. Itu tadi kita lihat di salah satu media online, yakni berjumlah 319.797. Nah, kemudian sekarang kita lihat guru lulus passing grade tahun 2021. Tadi kita lihat di website resmi P3K Guru Kemdikbudristek itu berjumlah 19.000. Referensi dari beberapa media online itu adalah sejumlah 193.954 kuota. Nah, sekarang kita kurangi bahwasanya formasi yang ada 319.000 dikurangi dengan 193.000 yang nanti akan langsung dilakukan penempatan untuk guru yang lulus PG pada tahun 2021 atau kategori P1 ya Bapak Ibu ya. Ini kategori P1. Nah, kita lihat nanti hasilnya akan masih tersedia 125.843 kuota. Artinya ini akan diarahkan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang posisinya berada di P2, P3, dan terus kepada pelamar umum. Nah, kita berharap mudah-mudahan hitung-hitungan ini tepat ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan. Nanti tentunya saya harapkan Bapak Ibu pantau terus website-website terkait, baik itu website Kemdikbudristek, website BKN, dan lain sebagainya. Kemudian juga pantau terus channel-channel yang memberikan informasi-informasi terupdate mengenai kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik Bapak Ibu, kami rasa itu informasi penting yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Dukung terus channel kami, mudah-mudahan kami bisa terus berbagi informasi dengan Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.